Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh semangat, penuh sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu baik dan teramat baik buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, Mesias.
hari ini Bapa di surga. Haleluya. Biar Kau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Kau ada saat ini. Ada di tengah-tengah kami menikmati pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah kami untuk membalas semua apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, segala yang kami terima Tuhan dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan syukur, biarlah selalu ada ucapan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada waktu lagi kami untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, untuk mengerutu Tuhan, karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena ucapan syukur bagi Bapa di surga. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kami datang di rumah-Mu, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Dengan menaikkan pujian, menaikkan firman Tuhan yang akan menyegarkan kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu Kau ada. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, dari yang terdepan sampai terbelakang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mencoba kami barang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu luar bekerja Tuhan Yesus. Dalam Bapa di surga, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan mengurapi kami semuanya. Mengurapi kami yang melayani-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa urapan Roh Kudus membawa kami, membangkitkan kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk dan kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Kita akan tetap puji Tuhan. Bahwa kita saat kita bersyukur, kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Kita terus naikkan sorak-sorai kita. Kita naikkan sembah syukur kita, pujian kami kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Datang menyembah Raja Maha Besar.
Haleluya. 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 Terus bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terlalu baik, saudara. Saya bersyukur saya ada di tempat ini, ya, bukan karena maunya saya, karena maunya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mau, saya nggak ada di sini. Ya, saya mau cerita sedikit. Pertama, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada saya, mempercayakan saya untuk melayani Tuhan lewat saudara. Saya tidak pernah menyangka. Terima kasih. Yang kedua adalah buat Gembala. Saya panggil dengan kasih Om Edi. Kami panggil Om karena sudah kami anggap seperti orang tua, tante juga, yang sudah mempercayakan saya. Saya tidak menyangka, ya, kalau Gembala nggak digerakkan Tuhan juga, saya nggak bisa berdiri di hadapan saudara. Jadi kalau saya ada, saya bisa berdiri di hadapan saudara dan saudara bisa duduk di hadapan saya. Ini semua pengaturan Tuhan. Beberapa bulan sebelum saya berangkat, saya mau bersaksi sedikit, Mas Saudara, ya, mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Beberapa bulan pertama saya mau kasih tahu saudara bahwa dalam firman Tuhan katakan begini, ya, saudara tidak usah buka dulu, saudara buka hati saja, ya. Firman Tuhan berkata begini dalam Kisah Para Rasul 2. Saya diberi waktu berapa ya, Om? Oke. Kisah Para Rasul 2 berkata begini, saudara. Ini saya belum masuk di firman, ya. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus bilang begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku, ini Tuhan yang katakan, bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas manusia, ya, sehingga setiap saya dan saudara, Tuhan akan percayakan karunia-karunia yang luar biasa kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan bilang aku akan mencurahkan rohku, dia akan lakukan itu. Dan dia sudah lakukan itu. Di tempat kami Tuhan sudah mencurahkan rohnya luar biasa. Sehingga jemaat di tempat kami Tuhan beri karunia yang luar biasa. Dan saya ada sampai hari ini karena itu. Dan saya percaya itu juga terjadi di tempat ini. Amin. Tuhan berikan karunia-karunia yang luar biasa. Sehingga beberapa bulan sebelum saya berangkat, orang tua saya sakit stroke dari tahun lalu. Dan saya tidak bisa pulang. Dan kerinduan saya bisa pulang. Tapi keadaan tidak memungkinkan saya untuk pulang. Jadi saya berserah kepada Tuhan. Tapi beberapa bulan saya pegang janji Tuhan ini. Beberapa bulan sebelum saya berangkat, yang tidak saya pernah sangka saya bisa berangkat. Beberapa bulan kami berdoa. Ingat ayat tadi, Tuhan mencurahkan rohnya sehingga ada karunia penglihatan, nubuatan, mimpi dari Tuhan untuk membangun gereja. Karunia itu bukan Tuhan berikan untuk kepentingan diri sendiri, no, untuk kebangunan rohani di akhir zaman. Tuhan bilang begini, itu orang tua saya sudah sakit dan saya rindu mau pulang tapi gak bisa. Beberapa waktu sebelum berangkat kami berdoa dan Tuhan pernah bilang begini sama saya, ini janji Tuhan buat saya. Tuhan bilang, hai istri hambaku, engkau akan kupertemukan dengan orang tuamu. Dia bilang gitu. Tuhan bilang begitu, engkau akan kupertemukan dengan orang tuamu dan kalian akan berdoa bersama. Tuhan bilang, nasihati, tegur dengan kasih. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada orang tua saya. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan bilang, tegur dengan kasih.
Saya waktu itu berat mau tinggalkan pelayanan anak-anak. Dan saya tidak pernah cerita sama jemaat. Tapi Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati kita semua. Apa yang sedang saudara alami Tuhan tahu. Apa yang belum kita alami pun Tuhan sudah tahu. Tuhan bilang begitu saudara. Dan Tuhan tahu hati saya berat. Tuhan bilang begini. Jangan khawatir tentang pelayanan. Jangan khawatir tentang anak-anak. Aku yang akan menyertai mereka. Ya, itu membuat saya tidak ragu untuk berangkat. Tapi saya belum bisa berangkat karena keadaan. Nah, kemudian saya mengikuti sebuah sekolah online. Penamatan kemarin 20 Mei itu penamatan. Dan saya sudah tahu mau pulang lihat orang tua saja saya tidak ada biaya, apalagi ini mau penamatan. Saya tidak bisa lebih mementingkan itu daripada orang tua ya. Gitu ya. Kalaupun ada uang pasti saya ke orang tua dulu gitu. Jadi penamatan itu saya sudah kirim surat sama sekolah, saya tidak bisa hadir. Jadi sekolah sudah mengiyakan ya. Saudara jangan lupa Tuhan pernah bilang sama saya, ini saya mau saksi ya. Tuhan pernah bilang sama saya bahwa saya akan bertemu dengan orang tua. Penamatannya di Malang, bukan di Batam. Ya, jadi saya sudah bilang saya tidak bisa datang, saya minta maaf. Dan Tuhan mulai bekerja sesuai dengan baik. Ada seorang ibu, dia bertanya kepada saya, ini teman sekelas, ya di Zoom. Saya nggak kenal, saya baru kenal, ya kenalnya cuma di Zoom. Dia nanya saya kenapa nggak datang, karena mereka sudah datang, saya belum datang, dan mereka sudah lihat list saya nggak ada nama saya yang akan ikut penamatan, nggak ada nama saya. Dan saya tahu ini Tuhan sedang bekerja menggenapi janjinya. Yang waktu itu saya tidak sadar, saya tidak tahu, ya. Dia tanya kenapa nggak datang. Akhirnya saya terus terang, ya. Dia kepo kan, dia nanya terus kenapa. Jadi saya ingat firman Tuhan, anak Tuhan tidak boleh anak Tuhan tidak boleh bohong dan bolong-bolong ke gereja. Ya, jadi saya terus terang, saya bilang maaf, saya tidak punya uang, dana. Karena dia kepo, nanya saya terus. Jadi saya ya udahlah, kasih tahu aja lah ya, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Nanti orang salah paham. Jadi saya jujur. Akhirnya dia bilang begini saudara, emang berapa sih tiket bu? Dia nantang saya, orang nantang saya uang tiket. Saya sudah senang, waduh ada yang mau bayar tiket saya ke Malang. Saya bilang ya, dia bilang cek deh bu. Saya cek saudara. Dia suruh cek, saya cek dong ya. Jangan sampai dia berubah pikiran. Dia suruh cek, saya segera cek. Dia bilang berapa bu? 4 juta bolak-balik. Dia bilang ya, kalau 4 juta nggak cukup bu uangnya. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan suruh belajar bersyukur dan belajar percaya. Sekalipun doanya belum dijawab. Men, ya saya bilang ya udah. Antara senang dengan sedih gitu ya. Senangnya ya hore nggak jadi berangkat gitu ya, karena memang hati berat gitu mau berangkat. Senangnya ada yang nawarin gitu. Karena dia bilang nggak cukup ya udah saya kembali online lagi. Nah kemudian besoknya tuh saya lupa berapa hari kemudian sebelum penamatan itu ada satu ibu telepon lagi, ibu B telepon saya lagi saudara. Kenapa nggak datang? Saya kepo lagi nih. Ya udah akhirnya saya juga menjawab nggak ada dana, saya nggak berangkat. Terus dia bilang begini saudara, ya udah deh, gue bayarin, gue tambahin sekian, gue bantu sekian. Dia bilang, sanggup nggak lu? Orang Cina Bekasi, ibu gembala juga. Sanggup nggak? Begitu dia bilang bantu sekian, saya ngitung sudah. Ini butuh 4 juta. Ibu tadi yang pertama sekian. Ini matematika saya, walaupun dulu saya pelajaran matematika merah, tapi kalau hitung duit, waduh, cepat saya. 4 juta kurang sekian. kurang, masih kurang. 2 orang sudah bantu saya nih, kurang. Saya bilang ini sudah 2 orang bantu saya. Kalau saya nunggu ke 3 orang bisa nggak jadi nih. Jadi saya bilang oke, saya berangkat. Jadi saya berangkat hanya bermodalkan tiket pergi. Tiket pulang nggak ada. Saya nggak tahu bagaimana cara pulang, jangan tanya saya. Saya berangkat saja dengan iman. Kemudian sampai di Malang,
Ada seorang ibu nanya saya, ini ibu ketiga. Ya Tuhan pakai 3 ibu untuk nolong saya. Bayangkan itu Tuhan punya hebat. Pertama gak cukup, yang kedua pun gak cukup. Sudah tahu dia cukupkan di ibu yang ketiga. Ibu ketiga nanya, kenapa baru datang? Saya udah di Malang waktu itu. Kenapa baru datang? Saya bilang, saya bisa datang ini puji Tuhan. Kenapa? Dia mulai rindu kesaksian. Oh, saya cerita. Saya cerita kebaikan Tuhan. Saya gak pamer, tapi saya cerita kebaikan Tuhan. Supaya dia tahu Tuhan itu baik. Kenapa saya cerita sama saudara? Supaya saudara tahu Tuhan itu baik. Karena banyak yang gak yakin sampai hari ini Tuhan baik. Banyak orang Kristen. Ya. Dia nanya, kenapa saya baru datang? Saya bilang, saya mujizat loh. Oh ya, dia cerita. Kemudian tanya, kapan pulang ke Manado? Ya saya gak tahu. Bisa datang aja syukur. Apalagi pulang, saya gak tahu. Tuhan cuma bilang begini. Nanti saya sambung di pesan Tuhan itu. Saya gak tahu, saya bilang. Terus dia bilang begini, saudara. Saya tahu ini karena Tuhan. Dia bilang ini, udah kapan lu pulang? Gua bayarin tiket pulang Manado. Kok gak ada tepuk tangan? Buat saudara kecil ya, buat saya besar loh. Ya, buat saudara mungkin, tapi buat saya itu luar biasa. Karena saya nol. Ya, dan saya tahu itu semua milik Tuhan. Kemudian saya bayar tiketnya. Jadi tiket saya aman, sentosa, terkendali. Tiket pulang pergi sudah ada. Ya, 27 Mei saya di Manado. 27 Mei harusnya saya sudah pulang di Manado. Ya, saya sudah senang. Saya kasih tahu suami saya. Bukan kabar seperti menurut saya mendukung saya pulang, tapi dia bilang begini, saudara. Tunggu dulu. Saya sudah dapat tiket 27 Mei saya pulang Manado. Saya pikir dia mau hore-hore gitu ya. Enggak, dia bilang begini. Tunggu. Kenapa? Ingat kisah Rasul tadi? Kami berdoa dan Tuhan sampaikan kepada kami. Sebenarnya itu tujuan berdoa bukan untuk saya. Berdoa, ada satu ibu minta doa dan Tuhan bicara di situ. Terserah Tuhan ya, mau bicara kapan saja, lewat siapa saja. Tunggu dulu, dia bilang. Kami berdoa di sini dan Tuhan sampaikan. Hai hambaku, katakan kepada istrimu bahwa dia harus menyelesaikan pelayanan sampai aku katakan kapan dia akan kembali. Begitu pesan Tuhan. Terus suami saya bilang, kalau begitu dari Jawa Timur kamu ke tempat ini, kamu ke Bali. Ya, Tuhan pakai suami saya untuk mengarahkan saya. Tuhan Pak bilang, kamu ke Bali, kemudian kamu ke Batam. Orang tua saya di Batam. Saya kaget, saudara. Hah? Kan tiket saya udah aman tadi kan? Surabaya Manado sudah aman 27 Mei. Kenapa suruh saya keliling dunia? Siapa yang mau bayar? Gitu ya, ini aja dibayarin. Jadi suami saya bilang, udah dengar aja. Ya, ada orang Manado di sini? Ada orang Manado? Oh ada Kote. Dia bilang begini, saudara. Badai Ngarjo. Saya tahu artinya Badai Ngarjo. Suami saya bilang, dengar-dengaran aja lah, udah lakukan. Ya, kalau suami sudah bilang begitu, udah ya istri-istri manut aja ya. Apalagi ini karena ini dari Tuhan ya. Jadi suami-suami yang hidup takut akan Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan ya untuk menjadi pemimpin atas istrimu. Dia bilang Badai Ngarjo. Waduh, kalau dia sudah bilang Badai Ngar, kok matanya tak buka. Jangan macam-macam. Saya bilang, aduh, ke Bali, ke Batam. Saya bilang itu tiket sudah ada. Pokoknya Badai Ngarjo. Jadi saya telepon ibu yang ngasih tiket itu, yang kasih saya tiket ke pulang Surabaya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau ini dari Tuhan, oke, semua aman terkendali. Saya telepon dengan iman, telepon ibu itu. Saya pikir dia mau marah. Ibu udah kasih tiket cerewet lagi gitu ya. Ternyata tidak. Ya, kalau dari Tuhan pasti aman terkendali. Amin. Kalau dari Tuhan, saudara nggak usah khawatir. Ya, dia bilang begini, saudara. Saya bilang, Bu, saya minta maaf, saya harus pulang ke Batam. Dia bilang begini. Terus tiket itu bagaimana, Bu ya? Saya bisa nggak ya? Karena saya mau refund nggak bisa. Ya. Akhirnya dia bilang begini. Udah Bu, nggak apa-apa. Kalau Tuhan maunya begitu, atur saja. Ibu hubungi staf saya. Jadi saya hubungi stafnya, saudara. Saudara tahu, Bapak Ibu, tiket saya yang harusnya Surabaya ke Manado diganti dari Bali ke Batam. Siapa yang bayar? Tuhan yang bayar. Tepuk tangan buat Tuhan.
pergilah saya ke Batam. Saya diluaskan Tuhan untuk melayani. Ya. Saya terus terang, seumur hidup, baru ini saya pulang, Tuhan luaskan pelayanan. Dan dulu saya nggak pede. Saya bilang dulu saya nggak berani, suami saya yang khotbah. Saya nggak berani. Siapa saya bilang. Dan hari ini saya melihat, kalau Tuhan menyertai, gak ada yang mustahil. Mungkin bagi dunia kita dianggap bodoh. Bagi dunia kita tidak punya titel yang tinggi. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan background anak hamba Tuhan. Ya, saya tidak belajar tinggi tentang firman. Tapi saya melihat Tuhan tidak cari orang pintar soal firman. Tinggi sekolahnya. Memang kita sekolah tinggi itu bagus kalau Tuhan percayakan, ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai alat kesombongan kita. Tuhan tidak mencari orang jago dalam firman, jago melayani, tapi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan. Karena tidak semua orang mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, dan saya bersyukur, saya ke Batam. Saudara tahu, saya bertemu dengan orang tua saya. Saya berdoa dengan dia. Saya lakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Dan saya diluaskan pelayanan. Waktu saya sampai di Batam, saya telepon teman saya. Sampai hari ini saya belum ketemu sama dia, saudara. Cuma telepon-teleponan. Saudara tahu, saya belum pulang Manado. Dia sudah bilang begini. Ini teman saya. Ya, saya nggak ketemu dia. Dia bilang begini. Halo, mau ketemu gitu kan? Udah lama nggak ketemu gitu ya, teman SD. Dia tahu saya pulang. Ayo, terus kamu kapan pulang? Dia bilang. Ya saya belum pulang sih, lagi nunggu tiket lah, kan lagi tiket udah tinggi waktu itu. Terus dia bilang begini, saudara, ini saya belum pulang loh ya, masih di Batam ini. Udahlah, dia bilang, puas-puasin dulu, kasihan papamu tuh sakit, udahlah, santuy katanya. Apa tuh santuy? Santuy katanya, ntar gue bayarin tiket lu pulang dari Batam ke Manado. Kok gak ada tepuk tangan? Saudara kayak terpesona banget gitu ya. Terpesona dengan kebaikan Tuhan, amin. Jadi saya kesini ada yang bayarin lagi. Saudara bayangkan itu kebaikan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sudah siapkan tiket saya pulang dari sini. Saudara tidak tahu, tapi saya sudah tahu. Ada sudah. Ya. Sebab itu saya mau kasih tahu saudara, kalau saya ada pagi hari ini di hadapan saudara, Tuhan mau sampaikan sesuatu buat kita semua pagi hari ini. Lewat kesaksian ini saya menyatakan bahwa Dia Allah yang setia. Dia sungguh setia. Mungkin hari ini kau tidak tahu, kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin hari ini kau berkata, mana Tuhan setia. Saya juga pernah begitu dulu. Saya bilang, mana Tuhan gak ada. Tuhan tidak adil, Tuhan gak ada, kayaknya saya tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini saya melihat, kalau kita mau saja, Dia akan menyatakan kesetiaannya. Dan Dia sampaikan ke dalam firman, Dia dekat. Tuhan itu dekat, saudara. Dia pasti dekat. Sebab itu jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 145. Saya ingin bagikan ini kepada saudara, ya, supaya saudara tahu bahwa Dia itu nggak kemana-mana. Tuhan itu dekat. Kalau Tuhan dekat, nggak usah khawatir, ya. Tuhan dekat. Mazmur 145 ayat 18. Sudah? Kalau sudah, Mazmur 145 ayat 18, kita baca sampai ayat 20, ya. Sudah? 1, 2, 3. Tuhan pada siapa orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Ayat 18, saudara lihat. Dikatakan Tuhan itu dekat. Amin. Tuhan itu dekat. Tuhan ada pagi hari ini. Kau tidak melihat Dia, tapi Dia ada. Dan Dia mau pastikan pagi hari ini bahwa Dia katakan, hai anak-anakku, GPDI, Eklesia ini, GPDI, Jemaat GPDI Permata Pamulang, aku dekat. Tuhan mau katakan, aku dekat. Aku tuh gak jauh-jauh dari kamu. Aku tuh dekat, Tuhan bilang pagi hari ini.
Dikatakan di situ Tuhan itu dekat pada setiap orang. Kita punya latar belakang berbeda. Dan kita pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat hari ini, apakah engkau ada bersama dengan Tuhan? Apakah engkau juga dekat dengan Dia? Tuhan bilang, pada setiap orang, siapa saja, apapun latar belakang hidupmu, apapun yang engkau sedang kerjakan hari ini, mungkin engkau sedang melukai hati Tuhan saat ini, tapi Tuhan bilang, aku dekat juga dengan engkau. Sekalipun kau pernah jauh dari Tuhan, mungkin kau sekarang katakan, aku ragu dengan Tuhan, aku gak percaya sama Tuhan, tapi pagi hari Tuhan mau bilang, aku dekat dengan engkau. Pada setiap orang, siapapun itu. Tuhan tidak melihat apa yang sudah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi Dia mau katakan, aku dekat. Kepada siapa Tuhan dekat? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Amin. 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 Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Ada yang berseru pagi hari ini? Apa itu berseru? Apa itu berseru? Saudara tahu berseru? Apa itu berseru? Saya mau kasih ilustrasi. Dimanapun saya melayani, saya akan kasih ilustrasi ini. Saya minta Ibu Gembala boleh duduk sini, Bu. Ya, boleh Pak kursi. Memang perlu kursi, ini drama ini. Drama, kita main drama nih, ya. Ini artis-artis juga loh. Tapi artisnya Tuhan gitu bedanya ya. Bangganya tuh kita artisnya Tuhan gitu. Ya, boleh di sini. Ya, begini. Oke, menyamping ya, maaf ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru, yang saudara baca, ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris katakan begini, the Lord, ini jago bahasa Inggris semua kan? Ya, anggaplah jago ya. The Lord is near all, ya, kepada semua orang who cry. Saya tahu cry. Apa menangis dalam bahasa Inggris? Cry. Amin. Cry. Tapi di sini ada satu kata yang ditambahkan. The Lord is near all who cry out. Cry out. Kalau hanya cry saja, saya bisa menangis di mana saja. Saya bisa menangis di tempat ini, saudara tidak tahu. Saya nangis loh. Saudara tahu nggak? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Tapi saya nangis. Tapi dikatakan di sini Tuhan dekat pada setiap orang. The Lord is near all who cry out. Sekalipun saudara nggak bisa lihat saya, tapi kalau saya begini, wah Tuhan, saudara nggak lihat saya? Saudara tahu saya nangis? Tahu. Ya, saya kasih contoh. Tuhan itu dekat pada orang yang berseru. Ya, itu tadi satu. Yang kedua, saya butuh sesuatu. Saya butuh uang misalnya. Dan saya tahu ini Ibu Gembala ini orang kaya banget. Orang kaya. Amin. Kok saudara gak setuju kayaknya? Orang kaya. Kaya dalam Tuhan beda dengan orang dunia. Kalau kaya dalam Tuhan, oh diberkati untuk saya tahu ibu ini wajahnya saja, bodinya saja. Orang kaya. Saya harus kejar dia. Saya butuh uang, saya tahu dia orang kaya. Saya mau punya duit sama dia. Ya, saya incer ibu ini. Ibu Gembala. Ya, kemudian saya mau punya uang. Saya bilang begini, saya duduk saja di sini ya. Ini yang pertama, cara saya pinjam uang. Saya bilang, Bu, boleh pinjam uang? Boleh, Bu ya? Bu, pinjam uang ya? Bu, pinjam lah uang, Bu. 20 juta aja, Bu. Enggak, 20 juta aja. Ntar saya bayar lah gitu ya. Boleh, Bu? Saya ngobrol di sini, ngobrol. Boleh, Bu ya? Cuma kedip-kedip matanya. Yang kedua, saya lakukan. Ini yang saya lakukan. Saya berseru. Saya minta maaf, saya lupa nama tante. Mika ya. Ini yang kedua saya lakukan. Bu Mika, tolong saya, Bu. Tolong saya, Bu. Tolong
Boleh Bu ya? Tuh, ibunya tanya lo kenapa? Makasih Tante. Makasih Tante. Jangan lama-lama nanti ini produsernya mau jadi artis. Yang mana? Yang ibu pasti mau pinjam sama saya. Cara yang mana? Yang ke? Tuhan itu dekat pada orang yang berseru. Tuhan dekat pada setiap orang yang nomor 2 tadi. Berseru. Jadi apa itu berseru? Saya nggak suruh ibu Mika elus-elus kepala saya tadi. No. Dia sendiri. Tanya ada apa? Ada apa? Saya belum minta. Ada apa? Dia tertarik menolong saya. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang bisa menarik perhatiannya Tuhan. Berseru. Amin. Sekarang saya tanya, pagi ini saudara sudah berseru belum? Engkau sudah beribadah, engkau berdoa, engkau main musik, engkau melayani Tuhan. Kira-kira saya mau tanya, engkau tarik perhatian Tuhan gak pagi hari ini? Itu dulu. Kita menarik perhatian Tuhan gak? Sampai Tuhan tuh, ada apa nak? Ada apa? Seperti tadi. Saya belum kasih tahu kebutuhan saya, tapi dia nanya, beliau tanya, ada apa nak? Tuhan begitu saudara. Dia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang mau tarik perhatian Tuhan, yang cry out, habis-habisan dengan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, berkorban, main musik, apapun itu, engkau lakukan sampai engkau menarik perhatian Tuhan. Karena banyak orang lakukan itu, melayani, tapi tidak sampai menarik perhatian Tuhan, hanya menarik perhatian manusia. Dan Tuhan tidak dekat dengan orang model begini. Tuhan hanya dekat pada orang yang menarik perhatiannya. Dan saya mau pastikan dia pasti dekat. Apapun keadaan saudara yang saudara sudah lakukan, tapi pagi hari ini Tuhan mau bilang, aku dekat, asal engkau berseru kepada aku, asal engkau benar-benar engkau tarik. Aku yang mungkin Tuhan mungkin lagi, contohnya mungkin sibuk tadi ngobrol dengan yang lain, waktu saudara berseru dia begini, siapa ya? Dan dia datang kepada engkau. Tuhan bertanya, ada apa? Ada apa anakku? Amin. Mau berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau share sedikit. Saya suruh pelayan-pelayan berdoa. Doakan, berdoa. Saya bilang, mumpung saya ada di Jakarta, saya berdoa. Dan mereka berdoa, saudara. Saudara tahu? Saya mau lihat. Saya mau bacakan kepada saudara. Ya, saya minta waktu agak lama ya. Saya minta maaf karena ini perlu, penting sekali. Tuhan bilang begini, saudara. Saat ini, ya ini pesan Tuhan. Mereka berdoa hari Jumat, mau saya sana-sana. Ya, saat ini anak-anakku, aku akan memperlihatkan bagi kalian apa yang akan terjadi bagi dunia ini. Dunia ini sudah kejam, menyakiti hatiku. Aku menahan semuanya. Aku menunggu anak-anakku datang kepadaku, datang di kakiku, sujud di kakiku, menyembah aku, memuji aku, memuliakan aku. Aku menunggu kalian datang kepadaku dengan hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh datang kepadaku. Aku merindukan kalian, Tuhan bilang.
2 hari yang lalu berdoa. Tuhan bicara, aku merindukan kalian. Berarti banyak orang Kristen ngakunya anak Tuhan, tapi sudah tidak mengasihi Tuhan, tidak rindu kepada Tuhan. Tuhan bilang, kuperlihatkan semuanya apa yang akan terjadi ke depan. Kalian tidak tahu, kalian tidak tahu, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku yang tahu. Aku tahu kalian, aku tahu masa depan kalian, aku tahu semuanya. Apa yang kalian lakukan, aku tahu. Apa yang kalian berbuat, aku tahu. Datang kepadaku dengan hati yang rindu, hati yang hancur, hati yang rindu. Ini hati yang berseru. Amin. Kemudian Tuhan bilang, aku mengasihi kalian, aku rindu kalian. Bersatu anak-anakku, bersatu. Jemaat Pamulang bersatu. Amin. Tuhan mau menyatakan kebaikannya, bukan mujizat Tuhan. Baik keluarga pribadi, bahkan pelayanan. Tapi utamakan pelayanan. Amin. Tuhan bilang begini, hari ini adalah hari yang jahat. Kalian tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa aku. Kalian mengatakan kalian mengasihi aku tidak melihat. Ini Tuhan sampaikan. Banyak orang Kristen bilang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang aku nggak lihat. Banyak yang bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, bohong. Ini Tuhan bilang, saya nggak bohong. Ini pelayan saya catat persis seperti apa yang keluar dari kata-kata mulut seorang anak Tuhan, pelayan yang Tuhan pakai untuk berkata-kata, ya, bernubuat. Kalian selalu berkata aku mengasihi engkau. Mana aku mengasihi engkau, kalian semua, ya. Kerinduanku, bersatulah anak-anakku. Maka kalian akan melihat apa yang akan terjadi. Kalian akan melihat mujizat. Kalian akan melihat perbuatanku yang nyata. Banyak yang kalian tinggalkan, banyak yang sudah kalian lewatkan. Banyak anak-anak, banyak dari kalian yang mencari-cari. Apa yang kalian cari di dunia ini, itu semua sia-sia. Anak-anakku, percuma. Ya, ini pesan Tuhan dalam doa. Kenapa saya harus bacakan? Saudara harus tahu. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah tidak berseru kepada Tuhan. Ngakunya sih melayani Tuhan, ngakunya sih sayang sama Tuhan, ya. Tapi kalau ibadah, ya, tidak berseru kepada Tuhan. Berdoa juga sudah tidak berseru kepada Tuhan. Tuhan itu dekat pada orang yang berseru. Berseru dulu sama Tuhan. Amin. Bertindak dulu. Jangan duduk manis-manis terus minta Tuhan berkat itu, ini, itu. Nggak bisa begitu sama Tuhan. Tuhan Yesus aja mati dulu untuk kita, baru dia dipermuliakan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mau melihat berkat Tuhan? Mau? Mau? Lakukan bagianmu. Berseru dulu. Dan Tuhan pernah katakan dalam doa. Dengar, ini pesan Tuhan juga. Saya akan share ini semua pesan Tuhan, karena ini maunya Tuhan, ya. Tuhan bilang begini, saudara. Lakukan bagianmu. Amen. Hai jemaat GPDI Pamulang. Amen. Lakukan bagianmu. Maka aku Tuhan akan lakukan bagianku. Amen. Amen. Lakukan dulu bagian kita. Apa? Berseru. Jangan cuma teriak-teriak di gereja. Tapi keluar dari gereja, engkau juga harus berseru, menarik perhatian Tuhan. Jangan sampai orang luar lihat, aduh ibadah, tapi begini ternyata. Batu sandungan. Sayang, ya. Kalau kita jadi berkat, pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan minta berkat kalau belum jadi berkat. Orang lain melihat, aduh anak orang Kristen katanya gitu, tapi kok gitu. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Lanjut apa? Ke dukun, ke harta warisan, ke jabatan, kekayaan. Berseru hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Utamakan Tuhan. Amen. Jangan kemana-mana. Tuhan itu sudah punya semuanya. Semuanya dia punya. Saya tidak punya uang, tapi teman-teman saya bilang begini, "Waduh, hebat nggak naik? Terbang sana, terbang sini. Kayak orang kaya." Memang kaya, anak orang kaya loh. Anak raja dengan segala raja. Amin. Memang saya nggak lihat uang, saya nggak pegang, tapi dia pegang. Teman saya pegang.
kasih saya. Amin. Itu yang Tuhan bilang. Banyak orang diberi karunia, diberi harta kekayaan, tapi tidak semua orang diberi karunia menikmati. Hanya orang yang berseru yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau boleh kaya, jabatanmu boleh tinggi, tapi kalau Tuhan tidak beri karunia menikmati, no, sia-sia. Amin. Berseru hanya kepada Tuhan, ya, sebab Ia dekat hanya kepada orang yang berseru juga hanya kepadanya. Tidak sampai di situ, kita lanjut. Pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Tidak hanya hebat melayani, ibadah gak pernah bolong, ya, ibadah hari ini luar biasa, ya. Tapi Tuhan mau apa? Jangan berubah, tetap setia. Setia. Apa sih setia? Ya. Dalam terjemahan yang lain katakan begini. Ia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan, ya, tadi saudara baca apa? Dalam kesetiaan. Tapi dalam terjemahan yang lama, terjemahan yang lain katakan begini. Ini sama, ya. Berseru kepadanya dengan tulus hati. Dengan tadi pesan Tuhan, hancur hati. Benar-benar rindu. Tidak ada kepura-puraan. Melayani Tuhan tidak pura-pura. Berkorban tidak pura-pura. Biar dia orang kaya, biar dia hebat, biar dia gembala tuh rajin nih orang ibadah. Supaya apa? Diangkat jadi majelis, diangkat jadi pelayan. Itu semua kepercayaan Tuhan. Nggak usah dicari. Kalau Tuhan mau angkat kita, biar saudara di lubang semut, Tuhan cari, Tuhan angkat pada waktu dan caranya Tuhan. Saudara tidak akan pernah berpikir, nggak pernah menyangka. Seperti firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan kepada orang yang berseru. Orang yang mengasihi Tuhan pasti berseru. Dan tidak hanya berseru, tapi berseru dalam kesetiaan. Tidak ada kemunafikan. Nggak cari-cari jabatan. Sampai menghalalkan segala cara, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Jilat sana, jilat sini, jelekin sana, jelekin sini, supaya apa? Terangkat. Tuhan nggak penting yang begitu. Tuhan mau yang tulus sama Tuhan, ikhlas. Melayani saja tidak cukup, saudara. Engkau rajin hari ini belum cukup. Jangan pernah merasa cukup dan sudah hebat dan sudah berdoa. Tuhan pernah bilang begitu. Jangan pernah merasa sudah berdoa. Aku sudah berdoa, aku sudah setia. Kita gak akan bisa balas kebaikan Tuhan sampai mati. Gak akan bisa. Jadi jangan pernah merasa sudah hebat, sudah rajin pelayanan, rajin ibadah. Tuhan mau yang tulus. Bukankah kesetiaan itu adalah salah satu buah-buah roh? Amin. Kesetiaan. Anak-anak Tuhan pasti setia. Anak-anak Tuhan pasti setia. Kalau nggak setia dicurigai. Mungkin masih setengah anak ini, setengah anak Tuhan. Setengah anak setan, setengah anak Tuhan. Ya, jangan jadi anak setan. Ya, karena setan nggak ada di sorga. Setan dan pengikut-pengikutnya cuma di neraka. Yang sekarang kita ingat itu sorga. Amin. Supaya kita berlomba-lomba ke sorga. Jangan berlomba-lomba ke neraka. Nggak usah dipelajari itu neraka. Pelajari bagaimana cara masuk sorga. Amin. Amin. Pelajari itu saja, nggak usah pusing. Orang mau bagaimana? Yang penting jalanku ini menuju ke sorga. Setia, nggak jemu-jemu. Berbuat baik, nggak jemu-jemu. Galatia bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa saudara Tuhan bilang begitu? Karena apabila sudah datang waktunya, saudara dan saya akan menuai. Tidak sampai di situ, Tuhan bilang, jika kita tidak menjadi lemah,
jika kita tidak berubah, tapi tetap setia. Amin. Mau berseru dalam kesetiaan? Bertahan sampai akhir. Amin. Sampai mujizat menjadi nyata. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan jadi pencobaannya, tapi Tuhan bilang bertahan. Tuhan tidak pernah mencobai, kan? Firman Tuhan bilang. Tapi manusia dicobai oleh keinginannya Tuhan tidak pernah salah loh. Kadang-kadang manusia jadi pencobaan sendiri. Sudah tahu sakit, asam urat, dia hajar itu semua, jeroan, usus dia sikat, paru-paru dia sikat, ginjal dia sikat, hati, jantung semua dia sikat, kosong dalam perut semua. Perut binatang semua dia sikat. Terus baru, Tuhan sembuhkan saya. Inilah manusia, mau seenaknya sendiri. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan apa? Menerima apa? Menerima doi besar, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, yang berseru dalam kesetiaan. Ya, jadi mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Udah jelas banget firman Tuhan hari ini, ya. Kenapa kita harus berseru? Supaya Tuhan dekat. Ya. Kalau saya dekat-dekat dengan Ibu Mega yang saya sudah tahu kaya, apapun saya mau dia pasti kasih. Saya mau takut apa? Amin. Kalau kita tahu Tuhan dekat dengan kita, ngapain takut? Amin. Ngapain khawatir? Dia gak hanya cukupkan makan minum pakai saudara, bahkan masa depan kita pun dia atur sedemikian rupa. Penyakitmu gampang bagi Tuhan. Apa sih gak bisa buat Tuhan? Semua Tuhan bisa lakukan kok. Segala kuasa ada di tangannya. Amin. Tapi pertanyaannya, sudah berseru belum? Sudah berseru? Sudah? Yuk, berseru yuk. Tarik perhatian Tuhan. Jangan ragu dengan Tuhan, karena dia pasti dekat dengan orang yang berseru. Kalau dia dekat, kalau saudara berseru dan dia dekat, maka dia akan melakukan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan Tuhan pasti setia, pasti berseru, pasti sungguh-sungguh melayani Tuhan, nggak salah-salah. Ya, nah orang demikian, maka Tuhan bilang dia akan mendengarkan. Ya, pertama dia melakukan kehendak saudara dan saya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu doanya, kehendaknya pasti cocok dengan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ia mendengar teriak mereka minta tolong dan bahkan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi kalau lewat kuburan, keramat, jangan takut. Nanti pohon goyang-goyang, saudara udah ketakutan lari, tunggang langgang, padahal angin. Setan udah gak ada kuasa. Engkau yang diberi kuasa. Dan Tuhan bilang kuasa itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Setan sudah tidak ada kuasa. Tuhan berikan kita kuasanya. Amin. Ya, dia Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi baca baik-baik situ. Baca itu. Tetapi semua orang apa? Orang apa? Orang apa? Siapa itu orang fasik? Ayo, siapa itu orang fasik? Tuhan akan lakukan semua buat mereka yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan katakan orang fasik akan dibinasakan. Apa itu orang fasik? Tahu firman Tuhan tapi gak mau lakukan. Tahu harus setia, tidak mau lakukan. Tahu harus mengembalikan milik Tuhan tapi gak mau lakukan. Tahu harus menghormati gembala. Baru-baru ini ada jemaat, teman lama saya, tapi dia sudah pindah gereja. Ya, setelah dia pindah gereja, saudara dia sakit, saya kunjungi dia nangis-nangis. Ya saya nggak tahu ceritanya nih.
Pokoknya saya kunjungi dia, saya doakan dia nangis. Dia nggak cerita sama saya apa masalahnya. Saya cuma doakan dia, saya tahunya dia sudah pindah gereja, dan alasan dia itu benar menurut saya waktu itu. Dia bilang karena jauh. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau kamu pindah gereja karena jauh ya udah nggak apa-apa. Itu alasan tepat. Tetapi setelah saya ngomong sama gembala saya juga, ternyata dia pindah itu karena kecewa dalam pelayanan. Kenapa? Tidak disuruh naik mimbar khotbah. Kan saya sudah sekolah Alkitab. Ini saya dengar dari orang ya, dengar dari kemana? Cerita gitu. Kan saya sudah sekolah Alkitab, masa saya nggak dikasih pelayanan mimbar? Aduh, saya telepon dia dari malam. Terus dia pindah gereja nggak bilang-bilang, nggak permisi. Nggak assalamualaikum, nggak waalaikumsalam. Ya, dia pergi gitu aja. Saya tadi malam, kemarin saya tahu sebelum saya berangkat, saya ngobrol sama gembala, dan gembala cerita, aduh ini dia akar penyebabnya. Kenapa hidupnya sekarang begitu? Terpuruk dia. Dan dia inbox sama saya, dia bilang, Yul, aku pengen banget melayani Tuhan, gimana ya caranya? Saya bilang konsultasi sama gembala. Di sini kalau ada yang mau melayani Tuhan, ya pekerjaan Tuhan di tempat ini, ngomong sama gembala. Gembala lebih tahu. Dan apa yang gembala bilang, dengar. Jangan sok tahu, karena gembala itu dipakai Tuhan. Ada pemimpin di gereja ini yang engkau harus hormati dan taati. Jangan sampai tidak tunduk otoritas. Firman Tuhan katakan apa? Lebih baik dengar-dengaran daripada sumbanganmu yang banyak itu untuk gereja. Jangan mentang-mentang korban banyak terus mau atur gembala. Aduh, jangan. Terburuk hidupmu nanti. Ya, saya bukan nakutin saudara. Sudah banyak kenyataannya. Kemudian saya telepon dia tadi malam, saya bilang, kamu tuh pindah gereja ada permisi nggak? Ada bilang nggak? Enggak. Itu dia, saya bilang. Jadi gembala, kamu lakukan itu saya tahu. Kamu saya kasih tahu ya. Kamu lakukan begitu, itu sama dengan menyakiti hamba Tuhan, mengusik hamba Tuhan, mengusik pelayanan. Karena kalau orang lain tidak tahu, dia akan bilang gini, nih pasti Pak Edi nih, jemaatnya pada pindah semua nih. Pasti nih Pak Edi sama ibu ini, memang. Syukur-syukur nggak dengar. Nah kalau gembalamu dengar, saya mau tanya saudara, kira-kira lah, walaupun seorang hamba Tuhan, bisa hatinya sakit? Hatinya kecewa? Bisa? Bisa. Jangan mengusik hamba Tuhan, saudara. Jangan mengusik Musa di akhir zaman. Saya tahu di sini semua jemaat yang dengar-dengar, yang menghormati, menghargai gembala. Tapi di tempat kami, saudara, banyak yang model begitu. Gak dikasih pelayanan merajuk, diganti merajuk, gak ibadah. Udah sekolah Alkitab. Jadi sekolah Alkitab bukan jaminan ya. Halo, yang sudah sekolah Alkitab jangan sombong. Tuhan gak lihat STH-mu, MTH-mu. Syukur kalau saudara bisa sekolah itu bagus. Tapi jangan jadikan itu sebagai Tuhan gak cari. Amin. Tutup mata saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat janjimu Tuhan, bahwa Engkau dekat. Engkau dekat dengan kami. Dan saat ini kami percaya Engkau dekat dengan kami. Engkau ada di sini. Dan Engkau akan melakukan apapun. Engkau akan melakukan cara-caramu yang mungkin hari ini kami lihat itu mustahil. Tapi Tuhan, kami melihat, kami tahu lewat firman pagi hari, kalau saja kami mau terus berseru kepada Tuhan, maka Engkau juga akan melakukan, memelihara, mencukupkan, bahkan merangkai masa depan kami yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pulang ini pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu pagi hari, pesan Tuhan kepada kami, asal kami tetap berseru. Tidak hanya berseru, tapi kami tetap setia. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami setia, maka Engkau Allah yang setia. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir.
Seluruh hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara berhubungan dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Dia tidak jauh-jauh dari kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanku. Katakan kepada Tuhan dengan iman, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, Dia berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemakan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia setia. Pengharapanku selalu ada, amin, di dalam-Mu. Dia berkata, aku Tuhan yang besar. Aku telah berjanji dan sanggup menggenapinya. Ayo bersepakat dengan Tuhan dan terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Engkau sudah dengar firman. Saya tidak tahu masalah saudara, dan saudara tidak tahu masalah saya, tapi Tuhan tahu masalah kita. Mungkin selama ini, mungkin saat ini, engkau sudah tidak mampu untuk berseru kepada Tuhan. Saya tidak mau undang saudara ke depan, tapi waktu kita menyanyi, kalau Roh Kudus gerakkan saudara, kalau engkau rasa engkau perlu Tuhan untuk kuatkan engkau, supaya engkau terus berseru dalam kesetiaan. Tidak mudah setia saudara, tidak mudah melakukan kehendak Tuhan dalam kesetiaan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan. Sebab itu nyanyikan pujian ini. Kalau engkau butuh Tuhan, engkau bersyukur di kaki Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Punya
terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau yang sudah berkarya dalam saat ini memberikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh kesetiaan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang dekat kepadamu, melekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, kami semakin mengutamakan Engkau, kami mencari terlebih dari kerajaan dalam kebenarannya. Kami mengenal satu Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah dibaharui, kami sudah dibaharui. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengerti apa yang ada dalam isi hati kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah pelindung kami. Engkaulah penjaga kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau selalu dekat dengan kami. Terpujilah Engkau Allah. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mohon bangsa ini menjadi bangsa yang terus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Engkau menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kami percaya setiap lutut kan bertelur, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati bangsa dan negara ini sehingga menjadi bangsa yang bertahan dalam kegoncangan dunia ini, menjadi bangsa yang berkecukupan dalam kekurangan yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi yang telah Engkau pilih, yang Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan-Mu memimpin bangsa ini berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran Allah terus melingkup bangsa dan negara ini. Para pemimpin dari pusat hingga daerah terus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami berdoa bagi para hamba-Mu, keluarga-keluarga mereka. Biarlah kasih karunia-Mu tetap mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar setiap pengajaran firman Allah yang mereka sampaikan berasal dari kehendak-Mu Tuhan. Berdasarkan apa yang Allah mau untuk mereka beritakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Desa Bakti Jaya dan sekitarnya. Biar kasih karunia anugerah keselamatan Tuhan juga tercurah dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Yang lanjut usia, kami mengucap syukur mereka tetap beribadah di tempat ini. Mereka tetap setia menghadiri peribadatan. Diberkati kesehatan tubuh jasmani mereka. Kesehatan ilahi dimeteraikan dalam kehidupan mereka. Kaki-kaki mereka dikuatkan, tubuh mereka dikuatkan, sehingga mereka tetap memiliki kekuatan seperti orang-orang muda. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Tuhan, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.